Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil 'azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati, sebelum dimulai mari kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan wasilah daripada keberkahan surah Al-Fatihah ini, pertama kita niatkan semoga menjadi bentuk doa kita, menjadi bentuk tawasul kita, kita menghibah memohon kepada Allah agar melalui berkah surah daripada Al-Fatihah ini Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk orang tua kita dan guru-guru kita. Kita doakan semoga orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah, guru-guru kita dijaga oleh Allah, beliau panjang usia, sehat dohir batin, dan kita digolongkan kepada anak-anak yang pandai membahagiakan orang tuanya, kepada murid-murid yang mendapatkan ridho daripada guru-gurunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua kita niatkan wabil khusus untuk Bapak Ibu semua yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga wasilah daripada barokah surah Al-Fatihah, Bapak Ibu yang hadir semuanya semoga sing dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat dohirnya wal batinnya, diberikan rezeki yang berkah serta berlimpah, diberikan keturunan sakinah mawadah warahmah, turunan yang soleh dan solehah, yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Semoga kita dihidupkan istiqomah dalam ibadah, wafat husnul khatimah, doa-doa diijabah, masalahnya diangkat dan diganti dengan hikmah, yang sedang sakit semoga segera diberikan sehat walafiah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Nas'aluka al-ijabah ya Allah bijahi Nabiyil Mustafa wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Wah, alhamdulillah. Izin sebentar.
Yang saya hormati para alimul ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, Bapak Ibu, Akang Teteh rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran pimpinan manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, staf karyawan. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk bersama-sama kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Semoga sahabat MK di kesempatan kali ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang bisa jadi syafaat bagi kita di dunia wal akhirah. Karena nanti yang namanya ilmu sahabat rahimakumullah itu bukan hanya nanti di akhiratnya, di alam dunia ge ilmu mah insya Allah bisa nyapaatan gitu. Bahkan kalau seandainya saja para pencari ilmu itu tidak melakukan penghalang berkah ilmu gitu ya, maka ya istilah mustahil para penuntut ilmu itu hidupnya sengsara. Mustahil sebetulnya. Karena memang janji-janji yang disampaikan bahwa orang-orang ahli thalab ilmu mah pasti akan bahagia. Gitu. Sudah mah dikasih pangkat mujahid ya. Oh, dimudahkan jalan ke surga, diberikan rezeki berlimpah, dibuka jalan pintu-pintu kebaikan gitu. Kan mustahil gitu akan sengsara sebetulnya. Tapi terkadang ada tolab ilmu itu, tolib ilmu, pencarian ilmu itu yang terkadang mohon maaf sahabat rahimakumullah itu melakukan penghalang-penghalang. Jadi harusnya mah dapat berkah tapi berkahnya terhalang. Sehingga kenapa ada orang yang terkadang dia itu sudah semangat mencari ilmu tapi belum karasa barokah daripada ilmu. Belum dikasih putuh ilmu ku Allah, belum dikasih putuh rezekinya, belum diakbarkan rumah tangga dan lain sebagainya padahal senang nyari ilmu gitu. Nah, ini yang harus dievaluasi, hati-hati boleh jadi melakukan penghalang-penghalang keberkahan ilmu. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, semoga kita diberikan hidayah taufik oleh Allah sehingga kita bisa lebih berhati-hati khususnya dalam memperlakukan majelis ilmu gitu ya. Kalau kita misalnya nanti sahabat MK rahimakumullah bertemu dengan guru-guru kita ya, hadir bersama para alimil ulama. Nah, ternyata sahabat MK itu dohir batin kita itu setidaknya akan bisa menentukan apakah kita tergolong orang yang nanti akan mendapatkan limpahan curahan barokah atau orang yang diharamkan daripada berkah ilmu tersebut. Nah, baiknya Bapak Ibu itu kalau nanti kita mengajar masuk kelas itu di antara yang harus disampaikan kepada santri itu hati-hati gitunya. Kalian teh diam di pesantren, sehari-hari nyari ilmu gitu. Tapi awas gitu, jangan sampai melakukan tingkah perbuatan atau akhlaknya yang mana akhlak itu, perbuatan itu, tingkah itu bisa menghalangi kita daripada berkahnya thalab ilmu. Ya, sahabat MK rahimakumullah, bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, semoga kita tergolong orang-orang yang semangat mencari ilmu dan mendapatkan limpahan curahan barokah daripada majelis ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bab ilmu fikih puasa. Insyaallah kita masuk ke kitab Safinah halaman syarat sahnanya, syarat sahna saum 108. Maka Bapak Ibu yang sedang ada waktu luang dan bisa membuka kitab, silakan dibuka halaman 109, yaitu syurutu sihatihi, syarat sahna puasa. Bismillahirrahmanirrahim, khususan ila mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Mananya? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini pasal. Syurutu, adapun syarat-syarat. Sihatihi, sahnya puasa. Arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Paslun, adapun ini pasal. Syurutu, adapun syarat-syarat sihatihi, sahnya puasa. Arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Islamun, yang pertama Islam. Wa aklun, dan yang kedua berakal. Wa niqa'u, dan yang ketiga bersih. Min, dari nahwi, seumpamanya haidin haid. Wa ilmun, dan mengetahui. Bikauni, dengan keadaan. Al-wakti, waktu. Qabilan, yang menerima. Lisaumi, kepada saum. Islamun, yang pertama Islam. Wa aklun, dan yang kedua berakal. Wa niqa'u, dan yang ketiga bersih. Min nahwi haidin, dari seumpama haid. Wa ilmun, dan mengetahui. Bikaunil wakti, dengan keadaan waktu. Qabilan, yang menerima. Lisaumi, ya, kepada saum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan belajar di pasal yang pertama adalah syurutu, syarat-syarat sihatihi, sahnya puasa. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti sholat. Sholat itu ada syarat sahnya, kemudian puasa juga ada syarat sahnya. Ya, kalau dalam sholat ada istilah syarat sah sholat, jumlahnya 8. Syurutus sholati samaniyatun. Jadi syarat sah sholat itu adalah perkara yang dawam, harus ada dari mulai sebelum sholat, ketika sholat, dan sampai selesai dengan sholat. Jadi kalau misalnya dalam sholat ada satu saja yang hilang, maka nanti sholatnya tidak sah. Misalnya sahabat MK rahimakumullah, di antara syarat sah sholat ya nyaeta naon namina tehnya satrul aurati, yaitu menutup aurat. Nah, maka dari mulai Allahu Akbar mau dimulai, ini aurat harus katutup. Ketika sholat harus katutup sampai mau selesai, sampai beres sholat harus katutup auratnya. Kalau seandainya ketika sedang sholat tiba-tiba auratnya terbuka, dalam artian terbukanya ya bukan karena angin dan tidak ditutup dan apa namanya bisa ditutup langsung, nanti kan sudah disampaikan ya. Ada terbuka itu yang langsung membatalkan sholat, ada terbuka itu yang tidak langsung membatalkan sholat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ala kulihal sahabat MK kan harus tertutup, kabuka we gitunya sedikit maka batal sholatnya. Nah, berarti harus ada gitu. Nah, begitu juga dalam puasa. Dalam puasa itu ada 4 hal yang memang dari mulai teng puasa, yakni fajar sodik alias subuhnya sampai maghrib. Ini keempat hal itu harus ada dalam diri kita. Ya, ini 4 itu adalah 1 agama Islam, 2 berakal, 3 bersih daripada haid dan sejenisnya, yang keempat mengetahui terhadap keadaan waktu yang menerima terhadap puasa.
Nah, misalnya sahabat MQ rahimakumullah ya, ada di antara syarat sah naunamina teh saum teh yang pertama Islam. Ya Islam. Jadi orang yang kafir ataupun orang yang murtad maka itu tidak sah puasana. Tidak sah puasana. Nah, sahabat MQ rahimakumullah misalnya ada orang dia itu dari mulai subuh puasa. Ya, tiba-tiba gitunya di waktu asar ini orang teh murtad. Ya, murtadna apa? Mungkin ari murtad secara naon namanya teh menyembah patungnya atau menyembah batu. Ini seperti nama rada jarang lah. Tapi yang jadi repot itu misalnya melakukan murtad nanti murtad qauli. Der dia teh heureuy ya dengan bestina dengan temana siapa kafir. Oh. Jadi heureuy menyebut kafir kepada kawannya padahal kawannya itu adalah yakni Islam. Nah, maka dia itu sudah melakukan murtad qauli. Nah, maka puasanya di hari itu tidak sah. Walaupun langsung astagfirullahaladzim, syahadat deui misalnya tanya, tobat syahadat deui. Nah, berarti kan ada tuh momen di mana dia itu murtad sebentar gitu kasar nama. Nah, maka di hari itu wajib diqadha. Kenapa? Karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia melakukan murtad. Murtad apa? Murtad qauli itu. Jadi kalau lagi puasa mah kudu diapikan. Ya. Atau yang kedua misalnya teh wa'aklun dan berakal. Misalnya ketika dia berpuasa tiba-tiba di waktu duhur gelonya tapi gelonya sebentar misalnya teh sahabat rahimakumullah ya. Ayan ya seperti itu. Nah, pokoknya mah hilang akal walaupun sebentar. Misalnya sebentar nanti berapa lama? Ya semenit lah gitu. Nah, maka saumnya itu harus diqadha. Atau wanikau min nahwi haidin. Nah, dari di antara syarat sah daripada puasa itu harus suci daripada nipas dan sejenisna haid dan sejenisna. Nah, jenis sejenis dengan haid itu contohnya nipasnya melahirkan. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau ada orang dia berpuasa samenit deui maghrib tiba-tiba ngabereset keluar haid, maka teu sah saumna. Itu sahabat MK rahimakumullah. Jadi keempat ini harus dawam dalam diri seorang soim, orang yang sedang berpuasa. Yani al-islamu Islam, wa aklun dan berakal, wa niqa'u min nahwi haudin, harus suci daripada haid dan sejenisnya, wa ilmun bikaunil waktu qabilan lisaumi. Dan yang keempat mengetahui terhadap keadaan waktu bahwa waktu itu adalah sah menerima puasa. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama Islam. Jadi syarat sahna puasa itu yang pertama adalah beragama Islam. Maka orang yang agamanya bukan Islam atau orang dia yang murtad daripada agama Islam, maka tidak sah puasanya. Nah, nanti paling orang yang murtad dengan orang yang kafir itu berbeda konsekuensi hukumnya. Bedanya apa? Orang yang murtad itu tetap wajib puasa, tapi kalau puasa tidak sah gitu. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang dia itu murtad dari Islam, murtad nate 2023, masuk Islam lagi 2024. Nah, misalnya gitunya. Jadi ketika murtad tuh kan dia teh melewati satu Ramadan. Jadi dia melewati satu Ramadan dan dia tidak berpuasa. Kenapa dia tidak berpuasa? Ada murtad gitu. Nah, maka suatu saat ketika dia taubat daripada dosa murtadnya, 2004 masuk lagi Islam, maka ketika murtad tidak berpuasa alias meninggalkan saum Ramadan selama 1 bulan penuh, nah maka wajib diqadha. Ya, kenapa? Karena orang murtad tetap wajib sholat. Orang murtad tetap wajib puasa. Walaupun puasa dan sholatnya tidak sah. Tuh gitu. Jadi ya jangan murtad solusinya gitu. Jadi Islam yang pertama Islam. Yang kedua wa'aklun yaitu memiliki akal. Jadi orang yang tidak berakal seperti mohon maaf orang yang gila ya, ataupun orang yang mohon maaf yang akalnya terganggu atau yang kecerdasannya memang tidak bisa eh,
berpikirlah gitunya kasar nama. Maka tidak wajib untuk berpuasa, semampunya saja gitu. Wa aklun. Tuh. Kemudian waniqau min nahwi haidin, harus suci daripada haid, nifas dan melahirkan. Jadi ini khususnya ibu-ibu, hati-hati kalau misalnya Senin puasa, ya Senin puasa. Tengna puasa teh kan subuh Senin ya, Senin subuh. Misalnya di minggu teh head, tapi minggu teh sudah tidak ngalir si headna teh. Tapi misalnya ketika dicolek pakai kapas masih ada keruh-keruh. Nah, maka ibu-ibu rahimakumullah, ini ketika malam Seninnya dari mulai ba'da isya harus sering dicek. Ya, misalnya jam 9 malam dicek, jam 10 malam dicek, jam 12 malam dicek, sampai injury time menjelang subuh itu harus dicek. Karena ibu-ibu kalau misalnya gitu, ini teh kan adzan subuh Senin teh jam 4 misalnya. Jam 3 subuh teh gitu kita teh sudah bersih si haid teh. Maka wajib untuk berpuasa. Nah, harus mandi jam 3 subuh karena apa, jam 4-nya nyambut saum. Nah, gimana kalau seandainya teh itu ada orang yang dia itu mandinya kesiangan, malah jam setengah 5. Nah, maka dia wajib imsak tapi apa namanya, saumnya tidak sah. Seperti itu. Jadi untuk yang apa namanya berhenti haid itu di bulan masuk bulan Ramadan itu harus lebih apik ya, lebih berhati-hati. Kecuali kalau mandinya ya mandi karena berjima. Kalau mandi berjima kesiangan itu tetap sah saumnya. Kenapa? Karena hadas jima tidak menghalangi puasa. Kalau hadas haid, hadas nifas dan hadas wiladah melahirkannya itu menghalangi puasa. Kemudian yang keempat adalah wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi. Adalah mengetahui terhadap keadaan waktu, bahwasanya waktu itu adalah menerima terhadap puasa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam 1 tahun itu secara garis besar ada 5 hari yang haram puasa. Yang pertama haram puasa itu di Idul Fitri, yang kedua hari kedua di Idul Adha, yang ketiga adalah di hari tasyrik. Di hari tasyrik itu maka 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram berpuasa. Nah, maka selama kita mengetahui oh ini teh adalah hari di mana tidak diharamkan puasa gitu, maka sah saumnya. Kalau kita misalnya Bapak Ibu rahimakumullah udah tahu iya teh bulan bulan apa namanya Idul Fitri atau Idul Adha atau hari raya tasyrik misalnya teh puasa, maka puasanya itu tidak sah. Tuh. Jadi kurang lebih itulah yang disebut dengan syarat sah berpuasa, arba'atu asya'a, jumlahnya ada 4. Ya, yang pertama Islamu Islam, wa aqlun yang kedua berakal, wa niqa'u min nahwi haidin, yang ketiga adalah suci daripada haid, nifas dan melahirkan, yang keempat wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi, yang keempat adalah mengetahui terhadap keadaan waktu yang bisa menerima terhadap puasa. Wallahu alam bisawab. Silakan Bapak Ibu nanti yang akan mengajukan pertanyaannya ataupun mungkin yang akan menambahkan dipersilakan bisa masuk ke kolom chat. Kita lanjut Bapak Ibu rahimakumullah. Pasal yang selanjutnya. Allah. Paslun adapun ini pasal, syurutu adapun syarat-syarat, wujubihi wajibnya puasa, khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Islamun yang pertama Islam, wa taklifun yang kedua mukalaf, wa itaqatun yang ketiga mampu, wa sihatun dan yang
4 sehat, wa iqomatun, dan yang kelima mukim. Paslun, adapun ini pasal, syurutu wujubihi, adapun syarat-syarat wajibnya puasa, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Islamun, yang pertama Islam, wa taklifun, yang kedua mukallaf, wa itaqatun, yang ketiga mampu, wasihatun, dan yang keempat sehat, wa iqamatun, dan yang kelima mukim. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah 5 syarat wajib. Kalau pasal yang sebelumnya kita belajar tentang syarat sahna. Nah, sekarang mah syarat wajib. Nah, kalau syarat sah itu jumlahnya ada 4, kalau syarat wajib puasa itu ada 5 perkara. Apa saja yang membuat kita wajib melakukan puasa? Itu yang pertama adalah Islam. Jadi kalau ada orang dia itu beragama Islam, maka wajib dia melakukan ibadah puasa, dan ketika dia tidak melakukan ibadah puasa, maka dia berdosa. Nah, apakah Islam saja? Bukan hanya Islam saja. Yang kedua adalah taklif, ya, mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah terkena 5 hukum. yakni sudah terkena kewajiban, kesunahan, kemubahan, kemakruhan, dan keharaman. Jadi orang yang disebut dengan mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena hukum wajib, terkena hukum sunat, terkena hukum mubah, makruh, dan haram. Siapa saja orang yang terkena mukallaf itu? Yang pertama adalah akilun, 2 baligun, 3 salamatul hawas, 4 bulugu dakwah. Jadi seseorang itu disebut orang yang mukallaf, 1 syaratnya harus berakal. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak berakal maka tidak mukallaf. Jadi wajib sholat dan tidak terkena dosa kalau meninggalkan sholat. Tidak wajib puasa dan tidak terkena dosa kalau meninggalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Yo, kemudian yang kedua yaitu baligun. Apa itu baligun? Ya, ini balig. Kalau ciri balig teh kan ada 3. Yang pertama adalah haid bagi perempuan minimal usia 9 tahun Hijriah. Atau yang kedua, laki-laki dan perempuan yang sudah ihtilam mimpi basah. Yang ketiga adalah laki-laki perempuan yang sudah 15 tahun. Walaupun perempuan itu belum haid ataupun laki-laki itu belum mimpi basah atau keluar mani. Ya, maka Bapak Ibu, kalau ada orang dia itu sudah mengalami daripada ketiga ini, maka sudah disebut balik, ya. Akilun baligun. Kemudian yang ketiga adalah salamatul hawas. Apa itu salamatul hawas? Ada yang selamat daripada penglihatannya atau pendengarannya. Kalau ada orang dia itu matanya bisa melihat atau telinganya bisa mendengar, apalagi kalau dua-duanya aktif, maka dia masuk kepada mukallaf. Tapi kalau misalnya dua-duanya padam, misalnya matanya tidak bisa melihat plus telinganya tidak bisa mendengar, maka beliau tidak mukallaf, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak terkena keharaman, tidak terkena kewajiban. Gitu sahabat, Bapak Ibunya. Kalau sebagian bagaimana, misalnya mata bisa melihat tapi telinga tidak bisa mendengar, tetap terkena taklif, terkena kewajiban. Gimana kalau mata tidak bisa melihat tapi telinga bisa mendengar, tetap terkena kewajiban. Yang tidak terkena kewajiban itu kalau mata dan telinganya padam. Nah, maka ini tidak salamatul hawas. Kemudian yang ketiga adalah bulugu dakwah. Apa itu bulugu dakwah? Yani sampai dakwah kepadanya. Kalau misalnya ada orang, dia memang sudah balik, kemudian dia berakal, matanya aktif, telinganya aktif, tapi dia lahirnya di hutan, bidannya gorila gitu kan, babysitternya orang utan, ya, tempat mainnya ya di hutan gitunya, tidak pernah ketemu dengan Pak Ustadz, tidak pernah ketemu dengan guru, tidak pernah mendengar adanya Darut Tauhid misalnya, tidak pernah buka YouTube, pokoknya benar-benar tertutup daripada akses datangnya Islam, maka dia tidak taklif. Kasarnya mah walaupun dia itu ibadah menyembah tai kotoknya, maka dia itu insya Allah masuk surga.
Kenapa? Karena tidak memiliki kewajiban dan keharaman. Tuh, gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Atuh mun baheula teh nya saya teh jadi Tarsan. Oh, tidak bisa kayak gitu nya. Oh, jadi syarat nanti opat disebut mukalaf teh akilun, baligun, bulugu dawas, salamatul hawas. Kalau satu saja hilang maka tidak mukalaf. Ya, jadi walaupun ada orang dia itu berakalnya, bisa ngaji, kemudian sehat matanya, sehat telinganya, tapi umurnya masih 5 tahun, tidak wajib puasa, paling latihan puasa. Ada orang sudah balik gitu kan, sehat matanya, sehat telinganya, bahkan diam di pesantren, tapi akalnya terganggu alias gelo, nah, maka dia tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena tidak mukallaf. Tuh. Jadi satu Islam, dua taklif mukallaf. Yang ketiga wa itaqatun dan mampu berpuasa. Nah, ada orang agama teh Islam, tapi dia tidak berpuasa gimana? Nah, kita ngambil husnudon dulu. Dia mungkin Islam, tapi dia mungkin mohon maaf belum balik gitu. Belum balik gimana? Dah sudah gede itu teh gitunya. Oh, mungkin mohon maaf apa namanya yang ketiga kita ngambil. Dia itu tidak itokoh. Apa itokoh itu tidak kuat? Apa itu contohnya tidak kuat? Misalnya adalah ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan misalnya sehat. Ya, ibu hamil itu sehat. Tapi misalnya kalau diajak puasa dia itu kemungkinan akan lemah. Oh, kepala kunang-kunang gitu kan, tubuh lemesnya. Nah, maka boleh jadi ibu hamil ini masuknya tidak itokoh. Atau ada sepuh misalnya sudah usia 100 tahun, sehat mah sehat, jalan masih bisa sendiri, makan masih bisa sendiri, tapi kalau sekalinya diajak puasa dia bisa langsung pingsan misalnya, maka dia itu tidak itokoh. Maka biasanya kalau ada perempuan hamilnya menyusui orang tua nanti ada aturan khususnya, terutama apakah wajibnya qadha atau fidyah, nanti ada pembahasannya Bapak Ibu rahimakumullah. Itu yang ketiga, itokoh harus mampu. Yang ketiga wasihatun adalah sehat. Wasihatun adalah sehat. Jadi kalau ada orang dia itu dalam keadaan sakit maka tidak wajib berpuasa. Tapi sakitnya adalah benar-benar sakit yang membuat payah kalau diajak puasa. Baiknya ini memang didukung oleh keterangan para ahli. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa tidak puasa misalnya oh ini tuh jerawatan gitunya, kemudian dia tidak berpuasa, maka ini tidak boleh sahabat rahimakumullah ya. Jadi sakitnya itu harus sakit yang benar-benar bisa menghalangi kita terhadap puasa. Makanya didukung oleh pendapat para ahli. Bagusnya mah kalau kata dokter wayah nanya jangan puasa ya nggak apa-apa nggak puasa. Eh, Walaupun dalam Al-Quran nanti kalau kita keyakinannya sudah berat wa antasumu khairul lakum mah udah dok saya mah mau puasa we gitu. Kenapa da eta mah cek dokter walaupun saya sakit saya mau berpuasa. Oh itu khairul lakum itu lebih baik sebetulnya. Tapi kalaupun tidak berpuasa maka tidak apa-apa. Kalau sudah ada darurat syar'i ya ini sakit. Kemudian yang kelima wa iqamatun adalah iqamah alias mukim. Jadi kalau ada orang, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau itu sedang sapar, tapi saparnya itu adalah sapar towil, yaitu sudah lebih daripada 80 kilometer, maka beliau tidak wajib puasa. Jadi kalau misalnya ada orang dia itu mau mudik, nah mudik nanti dari Cigugur, ke mana? Ke Cirebon, mudik ke Padang misalnya. Pertanyaannya di perjalanan boleh dia itu tidak berpuasa. Nah, maka tinggal ditanya saja berangkat mudiknya jam berapa. Kalau berangkat mudiknya Bapak Ibu rahimakumullah sebelum subuh, jadi jam 3 subuh dia teh sudah berangkat gitunya mudik. Nah, maka dia itu boleh tidak berpuasa. Jadi yang lain misalnya sahur kita mau di perjalanan gitunya. Adzan subuh, sholat subuh, beres sholat subuh kita teh malah makan nasi uduk, beres nasi uduk, nasi kuning, bubur ayam, bubur kacang yang lain mah paruasa kita mau makan boleh tidak? Boleh.
Karena kita tidak termasuk orang yang wajib berpuasa. Asalkan apa? Asalkan satu, safarnya lebih daripada 80 km. Yang kedua, berangkatnya sebelum subuh. Bagaimana kalau berangkat ke Jogja, ke Padang gitunya, atau ke daerah Ciamis yang lebih daripada 80 km ini kita berangkatnya pada subuh. Ya, misalnya berangkat nanti jam 7 pagi, maka wajib kita berpuasa. Kenapa? Karena memang kan puasa itu mulai wajibnya dari subuh. Nah, sedangkan kita berangkatnya jam 7. Nah, dari subuh ke jam 7 itu misalnya kalau subuh jam 4, 4, 5, 6, 7 ada 3 jam. Nah, berarti kan 3 jam di awal hari itu kita posisinya belum safar. Kita posisinya masih dalam keadaan iqomah, masih dalam keadaan mukim. Nah, berarti kalau berangkatnya jam 7, kita harus puasa, wajib saum dari mulai subuh teh. Sampai berangkat saum, harus saum wajib. Tuh. Nah, kemungkinan gimana nih gitu kan? Kemudian saya teh tidak kuat. Kemudian di perjalanan kita teh buka puasa, boleh tidak? Boleh. Paling nanti masuknya itu bukan karena berbuka dengan saparnya, tapi berbukanya itu karena sudah tidak itokoh, alias sudah tidak kuat untuk berpuasa. Misalnya di perjalanan sudah memabok perjalanan, muntah, kepala pusing, badan bergetar, perut lapar, mah kronis kambuh. Wah, sudah buka. Boleh tidak boleh. Cuman kenapa dia berbuka? Alasannya apakah karena safar? Bukan. Bukan karena safarnya, dia berbuka puasa karena sakitnya gitu. Jadi kalau ada orang dia itu mau berbuka puasa dalam keadaan perjalanan, ya itu yang lebih aman berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya sebelum azan subuh, ya maka dia boleh langsung tidak berpuasa, tapi tetap nanti di suatu saat wajib puasanya itu diqadha. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah kurang lebih mengenai syarat wajibnya berpuasa khamsatu asya'a, itu jumlahnya ada 5 perkara. Yang pertama, Islamun, harus beragama Islam. Yang kedua, taklifun mukalaf, artinya sudah memiliki 4 hal. 4 hal itu adalah akilun, berakal, baligun, sudah balig, salamatul hawas, selamat matanya atau telinganya, wa bulugu dawah, dan sampai dawah kepadanya. Wa itaqatun, kemudian dia mampu, yang ketiga. Yang keempat, wasihatun, dan dia sehat. Wa iqomatun, dan yang kelima dia dalam keadaan iqomah, dalam keadaan mukim. Oleh sebab itu, kalau ada orang memiliki kelima-limanya, sudah mah Islam, kedua taklif, yang ketiga itokoh, yang keempat sehat, yang kelima iqomah, maka wajib hukumnya dia melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, kalau hilang satu saja dari kelima, maka tidak wajib. Dia Islam, dia mukallaf, dia mampu, dia sehat, tapi dalam keadaan safar dan safarnya sebelum subuh, maka dia tidak wajib puasa. Ada orang dia itu Islam, dia mampu, dia sehat, dia mukim, tapi masih anak kecil belum balik, maka tidak wajib puasanya. Ada orang Islam, dia sudah mukallaf, sehat, kemudian mukim, tapi misalnya sedang menyusui yang membuat dia payah kalau berpuasa, maka dia tidak wajib puasa. Paling nanti Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nanti akan masuk kepada kurang lebih 9 orang yang tidak wajib puasa. Ya, ada 9 orang yang tidak wajib puasa, kemudian nanti konsekuensinya itu apa? Apakah fidyah saja, apakah qadha saja, atau fidyah plus qadha. Nanti kalau ada orang dia itu meninggalkan puasa, maka konsekuensinya berbeda-beda. Tuh, ada yang dia itu cukup fidyah saja, ada yang cukup qadha saja, atau mungkin atau bahkan dua-duanya. Dan ini perlu dengan ilmunya. Jangan sampai tasahul, udah saya mau fidyah saja karena lebih ringan daripada puasa, dan ngaluarkeun misalnya 1 kilo beas misalnya, Bapak Ibunya itu tidak boleh tasahul, nanti mempermudah. Karena ada aturannya. Siapa saja yang qadha saja, siapa saja yang fidyah saja, dan siapa saja yang wajib qadha plus fidyah. Nanti itu ada di
Halaman halaman 112 nanti Bapak Ibu ya. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi. Nah, nanti ada tentang kaidah-kaidah qada khususnya dalam berpuasa. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu rahimakumullah tentang syarat sahnya puasa dan tentang syarat sah wajibnya berpuasa. Sebelum ditutup, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin akan ada yang didiskusikan atau akan ada ditanyakan, ditambahkan. Silakan Bapak Ibu. Enggak boleh melalui chat atau bisa menyampaikan secara langsung raise hand. Wallahu alam bisawab. Enggak Bapak Ibu. Ustaz, izin bertanya. Siap, enggak Bu Sinsin? Kan tadi disampaikan kalau yang haid dan nifas itu menghalangi puasa ya. Jadi harus mandi junubnya itu sebelum azan subuh gitu ya Ustaz. Mohon adas. Kecuali yang berhubungan suami istri itu boleh setelah subuh. Nah, boleh dijelaskan Ustaz alasannya kenapa yang haid dan nifas itu harus sebelum subuh? Karena qadarullah saya teh mungkin belum tahu ilmunya ya. Eh, Beberapa tahunnya ke belakang, Ramadan-Ramadan ke belakang, kalau bebersih haid, kadang ya sahur aja dulu gitu. Nah, habis Mm-mm. sahur baru menjelang subuh baru bebersih gitu. Mungkin itu yang salah gitu ya Ustadz. Mohon dijelaskan kembali gitu ya untuk yang bab haid dan nifas itu. Siap. Mohon. Mohon Bu Sinsin. Bapak Ibu rahimakumullah, secara garis besarnya, garis besar tah. Kalau kita ngaji, itu kan hadasnya terbagi dua, ada hadas kecil ya, dan ada hadas besar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mana yang menghalangi terhadap puasa? Yang menghalangi terhadap puasa itu hadas besar. Tapi hati-hati nih Bapak Ibu, nanti kalau kita merinci lagi sebetulnya hadas itu ada tiga. Nah, hadas itu ada tiga. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua hadas sedang, yang ketiga hadas besar. Nah, apa saja hadas kecil? Hadas kecil itu adalah 4 perkara yang membatalkan wudhu. Ini yang sudah pernah dibahas Bapak Ibunya. Dari mulai ada yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani, bersentuhan kulit bukan mahram, menyentuh kubul dubur dengan telapak tangan, yang keempat hilang akal. Nah, itu membatalkan wudhu. Dia hadas kecil. Ada yang kedua hadas besar. Hadas besar itu apa? Ada tiga. Haid, nifas, dan melahirkan. Nah, dan ada yang disebut dengan hadas sedang. Apa itu hadas sedang? Ada dua. Mohon maaf. Jima walau tanpa keluar mani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluar mani walau tanpa jima. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka di antara ketiga hadas ini
Yang menghalangi terhadap sahnya puasa itu adalah apa? Hadas besar yang ini. Ya. Sedangkan yang namanya hadas kecil dan hadas sedang, nah, ini kedua hadas ini tidak menghalangi terhadap puasa. Ya. Sekali lagi Bapak Ibunya diulangi bahwa yang menghalangi terhadap sahnya puasa itu adalah hadas besar. Sedangkan hadas kecil sedangkan hadas sedang apalagi hadas kecil itu tidak menghalangi terhadap sahnya puasa. Jadi kalau ada orang dia itu misalnya di bulan Ramadan, malamnya mohon maaf berjima atau keluar air mani. Dia teh bangun jam 3, aduh mending makan heula atau mandi heula, mandi teh tiris, makan yang di Cigugur mah tiris gitunya. Atau bangun nanti misalnya setengah 4, hari adan jam 4 subuh, mau makan sahur heula. Makan sahur nanti 4 porsi deh. Beres-beres pas adan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan makan udah beres. Yang belum beres apa? Mandi. Nah, berarti apa? Dia membawa hadas junub ke waktu puasa. Kan waktu puasa dari mulai subuhnya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dia itu membawa hadas junub? Junub itu dalam artian hadas sedang. Ya, dia membawa hadas berhubungan, dia membawa hadas jima, dia membawa hadas keluar air mani ke dalam puasa. Bagaimana hukum puasanya? Maka hukum puasanya adalah sah. Jadi kalau ada orang kesiangan mandi wajib dari berhubungan, maka sah puasanya. Berbeda dengan dia itu kesiangan mandinya karena hadas haid, karena hadas nifas, dan hadas melahirkan. Nah, kalau ada orang dia itu membawa hadas haid, nifas, dan melahirkan ke dalam waktu puasa, maka otomatis puasanya tidak sah. Kenapa? Karena di dalam kitab Sapinah gitu. Syarat sah puasa yang 4 itu apa? Waniqou min nahwi haidin. Jadi yang menghalangi terhadap puasa itu apa? Hadas haid dan sebangsanya. Apa sebangsa daripada hadas haid teh? Yakni nifas dan melahirkan. Tuh. Adapun jima ataupun keluar mani itu masuknya bukan sebangsa haid. Gitu. Bukan, itu masuknya adalah sebangsa hadas junub atau disebutnya hadas sedang. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah diusahakan kalau misalnya kita itu memiliki hadas jima atau hadas air mani, maka kalaupun mandinya ba'da adzan subuh maka puasanya tetap sah. Walaupun nanti makruh, karena nanti dalam puasa itu ada sunat-sunat puasa, ada makruh-makruh puasa. Insya Allah nanti di akhir akan ada pembahasan itu insya Allah. Berbeda dengan hadas karena haid, nifas, dan melahirkan. Karena haid, nifas, dan melahirkan mah tidak boleh terbawa ke waktu puasa. Karena itu menjadi penghalang. Oleh sebab itu karena kalau ada orang yang nanya aku teh kesiangan mandi wajib, nah kumaha puasana sah tidak? Tinggal ditanya saja. Kesiangan mandi wajibnya penyebabnya apa? Kalau penyebab mandi wajibnya adalah haid, nifas, melahirkan maka tidak sah puasanya. Tapi kalau seandainya mandi besarnya disebabkan karena keluar mani ataupun karena berhubungan maka tetap sah puasanya walaupun nanti ada kadar makruh di dalamnya. Satu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi penyebab kenapa kok kalau kesiangan mandi daripada jima masah, ari kesiangan mandi karena haid mah tidak sah. Tuh, maka jawabannya satu, karena hadas jima keluar mani dengan hadas haid, nifas, dan melahirkan itu beda. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa ternyata beda tingkatan antara hadas jima dan hadas mani serta hadas haid, nifas, wiladah itu beda tingkatan, maka yang kedua adalah
yang menghalangi terhadap sahnya puasa ternyata bukan hadas jima, bukan hadas keluar mani, tapi hadas haid, nifas, dan melahirkan. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, bagaimana atuh kalau kesiangan mandi karena haid? Nah, maka posisinya satu, tetap di hari itu wajib imsak. Apa wajib imsak teh? Wajib tidak boleh makan dan minum. Kesiangannya baik kesiangan karena sahur dulu atau kesiangan karena kesiangan bangun we. Jadi pada apa malam teh udah berhenti haid teh. Tapi nanti we sana naon namina teh mandinya sekalian sahur. Ternyata offset bangun-bangun jam 5. Nah, berarti kan konsekuensinya yang pertama puasanya tidak sah. Tapi walaupun puasanya tidak sah, tetap di hari itu dia wajib tidak makan, wajib tidak minum. Wajib imsak eta teh. Kan rugi sebetulnya mah. Hai, tetap lapar, tidak makan, tidak minum, tapi tidak dianggap sah puasanya. Mohon resiko. Yang kedua, wajib mengkodo isya. Ya, karena apa? Karena berhentinya kan di isya. Harusnya dia masih bisa sholat isya, tapi karena ngengke-engkekeun talangke, wajib nanti dikodo isyanya. Kemudian yang ketiga, sholat subuh. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita bersama, khususnya yang sudah mulai berhenti haidnya, itu diusahakan jangan sampai kesiangan, khususnya ketika akan puasa Ramadan. Puasa sunat mah cenderung lebih fleksibelnya, dan tidak dosa gitu ninggalkeun lagi. Hanya saja kalau puasa Ramadan itu kalau sampai ke siangan mandi daripada haid nifas melahirkan itu cukup berat resikonya. Puasanya tidak sah tapi tetap tidak boleh makan dan minum alias harus nahan lapar dan haus. Tuh rada abah Bapak Ibunya mending ibakeula we ibakeula. Da yang penting mah rukun mandi wajib mah satu niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh dan boleh pakai air hangat gitu. Tiris mah pakai cai hangat we gitu. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah, Bu Sinsin yang bisa disampaikan. Ya, Ustaz. Berarti kalau di hari itu karena belum mandi terus kita makan dosa ya? Nuhun, teu kenging. Da abdi mah can ibak ieu gitu. Cuman masalahnya kan si darahnya itu yang sudah berhenti. Kalau Iya, darahnya masih ada, minimal di kapasnya ada keruh mah ya nggak apa-apa makan dan minum. berarti wajib sholat, wajib nggak boleh makan dan minum gitu. Walaupun Mohon. itu tetap harus dikodok puasanya gitu ya. Ya, jadi ibakeula merenya mandi dulu, udah mandi sholat subuh dan tetap wajib menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Masya Allah. Seueur ayeuna mah cai haneut lah. Siap. Siap, nuhun. Ustaz. Siap, sami-sami. Baik, Bapak Ibu ada chat yang masuk. Bismillah, izin bertanya, untuk imsaknya kalau diniatkan saum sunnah boleh? Pernah dengar dulu katanya diniatkan saum sunnah. Sepaham saya belum menemukan keterangan itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau imsak ya imsak. Karena nanti kalau saum sunnah pun kan tetap wajibnya bersih dari mulai subuh sampai maghrib. Mau saum sunnah, mau saum wajib. Nah ini kan masalahnya Bapak Ibu, misalnya bangun nate 4:30. Berarti kan dari mulai jam 4 subuh sampai 4:30 subuh, itu kan ada setengah jam di waktu puasa kita teh belum suci daripada hadas haid. Nah, berarti kalau misalnya niatnya saum sunnah sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena setengah jam awal itu ya kitanya sudah belum suci daripada hadas besar. Nah, maka ya niatnya ya tidak diniatkan sebagai saum sunnah. Kenapa? Karena khawatir kalaupun kita meniatkan saum sunnah bukannya dapat pahala malah berdosa. Kenapa berdosa? Ya karena kan headnya belum beres. Belum beres dengan apa kan sudah saat mohon belum beres dengan mandi wajibnya.
Itu sementara sefahaman saya. Tapi mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya keterangan bisa diniatkan saum sunnah, boleh di-share di sini Bapak Ibu rahimakumullah. Mangga Bu, yang raise hand Bu Haya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ustaz Waalaikumsalam. suaranya? Ka kuping kadang mana? Bentar. Mangga. Bentar ya Ustadz, kalau Siap. agak berisik di sini. Siap. Ustadz mau menanyakan sesuatu yang agak keluar dari tema kita hari ini, tapi insya Allah masih berkaitan tentang ibadah dan fikih gitu ya. Mohon. Nah, jadi yang mau ditanyakan gini Ustadz, terkait perkara MUI sekarang yang memutuskan beberapa hal fatwa haram Boykot ya. terkait beberapa boykot gitu ya, terkait beberapa makanan gitu ya, sabun atau minyak dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana Ustadz dengan hal tersebut yang kan katanya kalau emang sudah terlanjur membeli, memakai ya sudah dihabiskan saja dulu toh, daripada mubazir tapi tidak mengulangi lagi, karena kan haram ya Ustadz. Ya kan kita tahu ya benang merah haram dan halal ya. Kalau sudah dijelaskan haram mah kalau konsumsi ya kan berdosa gitu ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh teman-teman saya yang saya pribadi belum tahu ilmunya untuk menjawab gitu. Misal, contoh yang terdekat Ustadz di tempat kita SMM gitu ya, misal. Di SMM juga tuh masih banyak gitu ya menjual hal-hal tersebut gitu loh. Apakah emang harus dibuang gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan teman-teman yang bekerja di tempat-tempat itu, apakah harus keluar gitu loh misalnya. Karena ya tidak semudah itu ya langsung mencari pekerjaan, hidup orang bagaimana gitu loh. Nah, itu yang mungkin yang kasus yang lebih luasnya. Kalau kasus yang lebih mendekati ke kitanya, bagaimana Ustadz baiknya langkah kita sebagai seorang muslim dan muslimah di Darut Tauhid menghadapi hal-hal tersebut. Begitu mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini sekali lagi sejauh yang saya pahami ya, itu yang haram itu, mohon maaf nih, kalau ada di antara Bapak Ibu ada yang tidak sependapat. Yang saya pahami yang haram itu bukan barangnya, tapi yang haram itu membelinya. Ya. Jadi ini menjadi jawaban satu bagi orang yang sudah punya, misalnya sudah punya Pepsodent gitunya, di rumah teh sudah punya barang-barang Unilever dan ini dan itu. Aduh kumaha di baruangan atau mubazir. Ya. Jadi selama dari zatiahnya itu tidak ada barang haram, tidak ada unsur babi, tidak ada unsur ini dan itu, tidak ada perkara najis kan itu, maka secara zatnya, secara zat ya, secara barangnya itu halal. Maka kalau kita yang dulu sudah terlanjur beli, ya dipakai saja nggak jadi masalah. Atau bahkan yang kedua, kita nggak beli tapi kita dikasih, ya terima saja nggak jadi masalah. Misalnya kita dapat paket atau dapat doormat atau goodie bag atau apa, gini ini produk Yahudi, produk iya, dilihat asal mazatnya halal nggak apa-apa. Ya, karena sepaham saya yang tidak boleh itu membelinya. Karena kalau membeli sama dengan mendukung mereka yang secara terang-terangan memasok dana ke Israel. Dan ini pun Bapak Ibu rahimakumullah, menurut saya ini kondisional. Kan ini difatwakan tidak boleh membeli sampai saklek haram membeli itu ketika apa? Ketika mereka masih membantu Zionis. Nah, adapun ketika mereka nanti sudah declare gitu kan, kami sudah tidak membantu Zionis, ya berarti hukum membelinya pun bisa berubah. Nah, jadi ini halal haramnya benar-benar muqayyad. Jadi tergantung penyebab diharamkan membelinya itu karena memang mereka secara terang-terangan mendukung Zionis. Nah, kalau misalnya mereka sudah mencabut dukungannya kepada Zionis, ya maka jual belinya nanti berbeda lagi hukumnya. Nah, adapun tentang barangnya, sepaham saya barangnya tidak apa-apa kita pakai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah ada di rumah, disiapkan we. Ya, yang dikasih misalnya teh dipakai saja. Gimana saya nggak mau keabdikeun we. Keabdikeun. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa membedakan apa sih yang diharamkan, barangnya atau membelinya. Setahu saya yang diharamkan itu membelinya.
ada membelinya. Adapun memakainya selama barangnya tidak ada zat yang haram, maka barang itu adalah barang yang halal untuk digunakan. Jadi apa namanya, semangat itu penting, tapi tetap semangat ini harus dipondasi dengan ilmu. Karena mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, saking semangatnya ya akhirnya kita melakukan kemubaziran. Yang di rumah, misalnya itu barang-barangnya dibakar, barang-barangnya dibuang, kan itu juga mubazir Bapak Ibu rahimakumullah. Pakai saja. Kalau sudah habis dan mau beli ternyata dari pihak sananya masih mendukung Zionis, ya kita cari ke produk-produk yang lebih apa ya, lebih mendukung terhadap kebaikan seperti itu. Wallahu alam bisawab. Adapun bagaimana yang bekerja di sana dan ini mungkin ini nanti pembahasannya lebih luas lagi, tapi secara garis besar itu Bapak Ibu ya, nanti kita membedakan haramnya di mana. Itu teh, wallahu alam bisawab. Kemudian yang selanjutnya ada yang bertanya, izin bertanya, kalau perempuan yang istihadah bagaimana Ustadz? Kalau istihadah itu sama dengan pipis. Pipis itu hadas kecil, istihadah juga hadas kecil. Jadi kalau ada orang dia itu, mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, sudah haid misalnya melebihi batas kebiasaan, misalnya biasa haid 15 hari, hari ke-16 masih keluar darah, nah berarti kan wajib mandi dan wajib puasa dan wajib untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi orang yang istihadah itu tidak masuk ke hadas besar, tidak masuk ke hadas sedang, tapi istihadah itu masuknya ke hadas kecil. Karena di antara 4 yang menyebabkan hadas kecil, 4 yang menyebabkan batal wudunya, itu yang pertama adalah ada yang keluar daripada kubul dan dubur. Nah kan dari kubul itu keluar 6 air. Dari mulai air mani, air seni, air wadi, air madhi, darah, dan keputihan. Nah dari lubang depan ini air mani menyebabkan hadas junub atau hadas sedang. Ya, air seni, air madhi, air wadi, keputihan, dan darah dalam tanda kutip darah istihadah, maka itu masuknya kepada hadas kecil seperti pipis. Ya, istihadah itu sederajat dengan pipis. Beda kalau darahnya itu darah haid, darah nifas, darah melahirkan, maka ini masuknya ke dalam hadas besar. Jadi untuk yang sedang mengalami istihadah, maka tetap wajib puasa, tetap wajib sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya saja nanti mungkin yang ada kaifiat khusus di bab sholat. Adapun di bab puasa mah lebih cenderung aman seperti biasa. Paling untuk sholat mungkin nanti ada kekhususan bagi orang yang daimul hadas, orang yang senantiasa keluar hadas. Kan boleh jadi yang istihadah itu ketika sholat keluar darah. Nah, bagaimana nanti caranya yang dulu pernah disampaikan, harus wudunya menunggu masuk waktu sholat, dan yang kedua dari wudu ke sholatnya harus mualah alias tului-tului, yakni langsung mubasyarah, tidak terjeda makan dulu cuanki gitunya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, maaf ya Japri, saya dapat pertanyaan dari santri. Kalau santri tersebut mengeluarkan air karena nafsu, misalnya melihat film yang tidak baik gitu ya, dan sengaja dikeluarkan, mohon maaf ya, misalnya dengan onani atau digesek dan lain sebagainya, itu harus mandi wajib untuk sholat ataukah cukup wudhu saja? Tergantung keluar airnya apa. Kalau misalnya ada orang, dia mohon maaf sedang naik nih ampere syahwatnya ya, baik naik ampere syahwat itu baik dengan yang halal ataupun yang tidak halal. Kalau dengan yang halal, mohon maaf ya, melihat istrinya misalnya atau bercumbu gitu ya, itu kan ampere nafsu naik tuh, misalnya keluar air. Atau ada orang mohon maaf gitu ya, melihat film yang tidak baik gitu kan, atau melihat aurat-aurat, kan ampere juga naik. Lalu ada yang keluar air dari kelamin, itu gimana? Harus mandi wajib atau wudhu saja? Maka jawabannya tergantung air yang keluar apa. Kalau air yang keluarnya adalah air mani, maka wajib dia mandi besar. Wajib dia adusnya sebelum sholat. Karena apa? Karena hadas junub atau hadas sedang, hadas keluar mani, hadas berjima itu menghalangi terhadap sholat. Beda kalau dengan tadi ya berpuasa.
Tapi tetap kalau lagi puasa mah keluar mani disengaja ya batal gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau keluarnya air mani, ya, maka wajib mandi. Berbeda kalau keluarnya itu adalah mazi. Nah, mazi itu seperti air mani gitu. Bentuknya apa namanya? Kental, cepol. Cuman bedanya kalau air mani itu memancar, kalau air mazi itu menetes. Nah, maka ini harus bisa membedakan. Oh, ini keluar mani berarti wajib mandi. Oh, ini mah keluarnya mazi berarti cukup dibersihkan dan mengambil air wudhu. Hanya saja kalau air mazinya terkena kepada celana dalam, maka celana dalamnya wajib diguyur sampai bersih. Kalau air mani, ya air maninya mah suci, cuman mewajibkan mandi seperti itu. Jadi kalau ada santri yang bertanya ini wajib mandi atau tidak, ya paling ditanyakan itu yang keluar apa, mani atau madhi. Kalau mani itu wajib mandi, kalau madhi cukup dibersihkan najisnya dan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustadz, untuk batas sahur sejatinya adalah azan. Maka saya pernah mendengar keterangan kalau untuk saum wajib boleh meneruskan makan walaupun sedang azan sampai akhir azan. Namun untuk saum sunnah pas azan sudah berakhir waktu sahurnya. Apakah benar Ustadz? Tentunya sahurnya bukan disengaja tapi karena memang kesiangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih jadi keyakinan saya bahwa pemahaman saya bahwa kalau kita sahur dan sudah mendengar bukan mendengar ya, sudah masuk waktu subuh. Jadi patokannya waktu bukan azan sebetulnya. Kenapa? Karena kadang ada muadzin juga yang salah lihat jam. Ya, misalnya adzan subuh jam 4, ya, waktu subuh jam 4. Dan muadzin jam 4 kurang 5 sudah adzan. Nah, itu kan berarti masih boleh makan tidak? Masih. Kenapa? Karena waktunya ada jam 4 subuh nage. Ini muadzina terlalu subuh. Tanginas teuing jam setengah 4 adzan misalnya. Nah, satu, jadi patokannya adalah waktu subuh. Nah, bagaimana kalau azannya memang tepat, azan jam 4 ya waktu subuh jam 4. Maka ketika kita baru mendengar Allahu Akbar, itu wajib berhenti. Bagaimana di mulut ada makanan, wajib dimuntahkan. Bagaimana di mulut ada minuman, maka wajib dimuntahkan. Bagaimana dengan ada hadis atau keterangan yang menyampaikan ketika ada misalnya makanan di tanganmu, maka habiskan saja. Nah, sefaham saya, azan itu ada dua. Ada azannya Sayyidina Bilal, ada azannya Umi Maktum. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu akan dibahas bersama keterangan-keterangannya itu di perkara-perkara yang membatalkan saum. Itu di pasal terakhir kalau tidak salah. Itu apa sih dalil yang mengatakan bahwa kalau nanti ada di mulut itu harus dimuntahkan? Nanti ada keterangannya Bapak Ibu rahimakumullah. Hanya saja secara garis besar ada adzan awal dan ada adzan akhir. Kalau adzan awal misalnya Sayyidina Bilal, adzan subuh itu Sayyidina Umi Maktum. Nah, kalau misalnya ketika sedang makan, terdengarnya itu misalnya adzan Bilal, ya ini adzan awal, adzan sebelum fajar shodiq, adzan sebelum subuh, nggak apa-apa makan habisin. Tapi kalau misalnya sudah adzannya Umi Maktum, ya ini adzan masuk waktu subuh, maka wajib dimuntahkan. Nah, ini apa namanya sampai saat ini apa namanya pendapat yang saya ambil seperti itu. Jadi kalau sudah adzan ada yang di mulut makanan maka wajib dimuntahkan. Seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Wallahu alam. Santrinya nggak tahu kalau itu madhi atau mani. Nah, maka ini tanggung jawab kita Bapak Ibu rahimakumullah. Tanggung jawab kita. Jangan sampai santri sudah kelas 3 itu belum tahu madhi. Waduh, itu berat kita nih Bapak Ibu rahimakumullah ya. Khususnya kita selaku yang bertanggung jawab langsung kepada santri. Kenapa? Karena sebetulnya ini menjadi kurikulum awal santri. Kan di antara yang harus dipelajari oleh santri ketika mulai balig itu kan fikih. Di antara fikih yang harus dipelajari apa? Alamatul bulugi, ciri balig. Di antara ciri balig itu ihtilam. Ihtilam itu di antaranya keluar mani. Nah, nanti santri itu harus bisa membedakan mana mani, mana madhi, mana wadi, mana air pipis gitu kan. Kalau akhwat misalnya itu mana haid, mana istihadah, mana nifas, mana yakni wiladah kan bagusnya seperti itu. Ya.
Nah, baiknya nih Bapak Ibu rahimakumullah, ini sebetulnya autokritik bagi kita. Jangan sampai santri itu sampai tidak paham. Apa bedanya mani, apa bedanya madhi, apa bedanya wadi. Nah, kalau secara garis besar, mani itu Bapak Ibu keluarnya memancar dan ada kelezatan. Dan beresnya itu lemas tubuh itu. Nah, kalau madhi bentuknya hampir sama, cuman tidak memancar, tapi ngecelak, netes sedikit, dan itu tidak ada kenikmatan ketika mengeluarkannya. Dan itu berbeda. Dari mulai jumlahnya juga beda, karena memancar mah tentu lebih banyak, kalau menetes lebih sedikit. Nah, jadi kalau bisa mah nanti tinggal ditanyakan saja ke santri, itu memancar atau tidak, keluar nikmat atau tidak ketika keluar. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya baru keingatan ya, kalau misalnya keluarnya itu dalam tanda kutip dipaksa tadi seperti onani dan lain sebagainya sampai memancar dan ada kelezatan, itu sudah bisa dipastikan adalah air mani, seperti itu. Kalau sedang berpuasa ya batal. Ya, kalau sedang berpuasa memaksa mengeluarkan air mani maka batal, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, tentang pembatal puasa ini akan lebih lengkap insyaallah di pasal-pasal terakhir, tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa Bapak Ibu rahimakumullah. Cekap Bapak Ibu. Kesurupan berarti hilang akal, berarti batal puasa. Iya, hilang akal itu namanya, walaupun sebentar. Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini mendapatkan ridho barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikannya Allah limpah curahkan juga bagi orang tua dan guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu yang belum di